Mari saudara-saudara, sebelum kita mulai acara kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih dalam pandemi yang berkepanjangan ini. Kami masih boleh terus ditopang oleh persekutuan, pertemuan untuk sama-sama belajar firman-Mu, menyembah Engkau, untuk diperdalam iman kami, saling mendoakan. Malam hari ini kami berdoa untuk acara pembicaraan topik iman dan perbuatan dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti rahasia keselamatan yang begitu ajaib, di mana kami boleh menjadi orang beriman dan kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam segala tindak tanduk, kata-kata, dan pemikiran kami. Kami serahkan Tuhan pembahasan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mencerahkan pikiran hati kami. Kalau ada sekiranya hal-hal yang sulit dimengerti, Tuhan beri kepada kami kesabaran untuk boleh mengerti akan kedalaman anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami serahkan juga hamba-Mu yang membawakan, berikan dia hikmat kuatan, berkati setiap saudara ya Tuhan, dengan juga hati dan pikiran yang siap, boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saudara, kita langsung saja ya. Saya akan share slide. Jadi malam ini kita berbicara sebuah topik yang ya sangat menarik dan sangat foundational ya. Apa hubungan iman dan perbuatan? Memang ini satu hal yang memang kita sering dengar dari awal kita dulu percaya, tetapi tentu saja eh, orang Kristen selalu back to the basic begitu ya. Back to the basic ya, untuk bisa lebih menghargai anugerah keselamatan Tuhan dan hidup memuliakan namanya. Jadi apa yang menjadi latar belakang kenapa kita dan Alkitab mengajarkan soal iman dan perbuatan ini? Karena masalah terbesar dari manusia adalah dosa. Ini masalah kita. Kita harus berangkat dari titik itu dulu, saudara sekalian ya, dari masalah dosa. Emang kenapa kalau berdosa? Kan semua orang juga berdosa, begitu kan? Masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus memang ah, tidak bisa mentoleransi dosa karena dia kudus dan sempurna, tidak bisa mentoleransi dosa. Kalau kita tidak suka musik rock misalnya ya, kita pun tidak bisa mentoleransi begitu kan. Ada anak kita mungkin main musik rock yang begitu keras, kuping kita tuh nggak tahan. Bayangkan Tuhan yang Maha Kudus bagaimana bisa tahan kepada dosa-dosa kita. Karena itu sesuatu yang asing, bahkan berlawanan dengan sifatnya. Dan tentunya kekudusan Tuhan juga berarti karena manusia berdosa, melanggar kekudusannya, maka Tuhan menyatakan penghakimannya, maksudnya murkanya, begitu kan, perlawanannya kepada dosa. Saudara sekalian, Tuhan tentu tidak akan tersenyum kepada manusia berdosa, kepada dosa tidak mungkin. Tuhan menyatakan kemarahannya. Tapi sekali lagi, kemarahan Tuhan beda sama emosi manusia. Jadi jangan kita mengerti murka Allah itu seperti Allah ngambek begitu ya, bukan. Ini sesuatu yang sangat terukur sesuai dengan hukum-hukum Tuhan ya. Jadi karena ini adalah memang hukumnya ya, kekudusan ya, perintahnya dan dilanggar dengan sengaja oleh manusia sehingga mereka berdosa, maka tentunya Tuhan menunjukkan perlawanan kepada itu. Dan ini problem manusia, murka Allah. Murka Allah. Bagaimana kita bisa lari dari murka Allah, saudara sekalian? Sebab Allah tidak bisa disuruh tersenyum terhadap dosa. Bagaimanapun juga ya, apapun nggak bisa membuat Tuhan tersenyum gitu loh. Selama kita itu masih ada dosa. Dan kalau tidak ditangani, masalah ini akan berujung pada penghakiman akhir dan kita sudah tahu vonisnya apa. Vonisnya adalah guilty, bersalah. Tidak mungkin kita bisa survive gitu ya penghakiman akhir lalu divonis oh tidak bersalah masuk surga. Itu kan tidak mungkin dalam kondisi berdosa dan berujung kepada penghukuman kekal. Jadi ini masalah kita, saudara sekalian ya. Kita harus kembali kepada kenapa kita berbicara keselamatan, iman, perbuatan. Akarnya adalah kita punya problem. Problem ini begitu besar sehingga ancamannya adalah penghukuman kekal. Dan problem ini menyebabkan sesuatu yang rusak, yaitu apa saudara sekalian? Relasi kita dengan Tuhan. Yaitu posisi kita adalah sebagai musuh Tuhan. Kita bukan hanya orang yang berdosa tidak sengaja, oh saya nggak tahu. Bukan, kita sengaja, saudara sekalian, kita itu di mata Tuhan dalam relasi ya hukumnya itu, kita adalah lawan Tuhan.
Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus dan kita lahir dalam dosa, menyukai dosa, begitu kan? Jadi ini masalah besar. Bagaimana saya bisa punya relasi yang benar dengan Tuhan? Jadi bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini? Sehingga ini pertanyaannya. Bagaimana relasi saya dan Tuhan bisa diperdamaikan? Oke, saudara sekalian ya, itu pertanyaan dasar. Jadi saya nggak mau jadi musuh Tuhan, ya. Saya tidak mau Tuhan jadi lawan saya. Saya ingin berdamai dengan Tuhan, begitu kan? Karena saya tahu kalau saya tidak berdamai dengan Tuhan, saya nggak ada pengharapan. Saya akan menderita hukuman kekal karena saya tahu saya orang berdosa. Dan ya, bagaimana saya bisa survive pengadilan akhir sehingga palu itu diketok, Tuhan berkata tidak bersalah. Selamat masuk ke dalam sorga. Ya, bayangan kita kan begitu. Ini pertanyaan yang menakutkan buat semua manusia. Entah mereka tuh sadar atau tidak, memikirkan atau tidak. Itu sebabnya manusia takut kematian. Secara umum, betul saudara sekalian, bukan hanya proses kematian, tapi apa yang terjadi setelah kematian. Karena dalam hati nurani terdalam, meskipun sudah tercemar dosa, masih ada suara. Kamu harus memberi pertanggungan jawab. Sehingga manusia terus mencari bagaimana saya survive. Maka muncullah berbagai macam agama, begitu kan? Nah, inilah solusi yang ditawarkan, saudara sekalian. Ada dua macam solusi untuk mengatasi persoalan ini, ya. Yang pertama, solusi pertama adalah perbuatan baik, ya, yaitu dengan beragama, termasuk di misalnya di Alkitab kita baca ahli-ahli Taurat, ya, dengan melakukan hukum Taurat dengan doing, ya, begitu ya, kita bisa mendapat hidup yang kekal. Jadi memang kita berdosa, tetapi perbanyaklah amal ibadah, begitu ya, perbanyaklah perbuatan baik. Nanti di pengadilan akhir, ketika Tuhan menggunakan timbangannya, kalau perbuatan baik kita lebih banyak, tentu kita akan masuk sorga. Nah, itu kan pemikiran manusia, betul saudara sekalian? Tapi begini, ketika orang-orang Israel ahli Taurat, orang Farisi itu menggunakan jalur ini, saudara sekalian, kita harus tahu syaratnya apa kalau mau pakai Taurat. Harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, ini tuntutannya. Jadi Tuhan tidak terima 99% loh. Tuhan tidak terima skor 95%. Tuhan hanya mau karena dia Allah yang sempurna dan kudus dalam kesempurnaannya, dia menuntut 100%. Jadi kalau orang mau diselamatkan lewat perbuatan baik, syaratnya adalah dia harus 100% taat. Ya, Tuhan 100% taat. Jadi nggak bisa, waduh saya sudah berdosa nih melanggar 50%. Saya perbanyak amal ibadah perbuatan baik saya. Ini problemnya kemana? Ya, karena di dalam buku Tuhan ya, perbuatan jahat, perbuatan baik tidak bisa misalnya seperti di pembukuan kita. Oh, pemasukan 1 juta, pengeluaran 500.000. Saya surplus. Pengadilan Tuhan tidak bekerja seperti akuntansi kita, saudara sekalian. Karena Tuhan Allah yang kudus. Nggak bisa masalah 500.000 pengeluaran ini ditutupi dengan 1 juta pemasukan. Lagi pula, dari mana pemasukannya? Ya kan? Jadi itu problem. Kalau orang mau mengambil jalan Taurat, dia dituntut taat 100% kepada Taurat, dan Tuhan tidak pernah puas dengan nilai 99%. Karena Tuhan adalah kudus dan sempurna dalam kekudusannya, tuntutannya untuk orang yang masuk surga 100% holy and obedient. Taat dan kudus all the time. Ya. Dan kita tahu mengapa tidak seorang pun bisa lewat jalan ini dan hanya satu yang bisa melakukan ini, Yesus Kristus. Tapi itu nanti, saudara sekalian. Ya. Tapi paling sedikit kita harus jelas apa yang Alkitab katakan, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau pakai jalan Taurat, keselamatan kita betul-betul tergantung kepada ketaatan 100% kita kepada Taurat. Ya. Jadi ini sesuatu yang kita harus terima, saudara sekalian. Lalu ancaman pelanggarannya apa? Kalau saya melanggar Taurat itu apa? Kutuk, ya. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan apa? Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Apa yang Tuhan minta? Everything. 100% obedience. Loh, kalau tidak 100% gimana? 99. Kutuk. Masa? Ya. Saya melanggar satu hukum kecil saja soal ritual ke bait Allah, saya ternyata lupa mentahirkan diri,
ya, kemudian saya dengan sedikit najis masuk ke bait Allah. Waduh, itu kutuk saudara sekalian, ya, karena itu hukumnya. Galatia 3 ayat 10. Siapa yang mau melakukan Taurat, jalur ini, jalur perbuatan baik, ya harus 100%. Dan kalau tidak semuanya dilakukan, ya terkutuk. Tapi saya kan 99, dia cuma 80. Bagi Tuhan, Tuhan menuntut 100, saudara sekalian ya. Sama seperti pesawat, kalau tidak 100 jangan terbang. Bahaya sekali, 99 bisa pecah, 1% pun bisa menyebabkan kecelakaan begitu kan. Pesawat pun harus 100% fit baru layak terbang. Kalau dia cuma 98, 97, saya yakin saudara dan saya berkata, saya tunda flight aja dah ya. Saya tunggu sampai pesawatnya prima 100%. Kita pun manusia, ya tidak berani mempertaruhkan nyawa kita untuk 1% chance begitu kan, apalagi Tuhan yang kudus. Problemnya saudara sekalian, ya ini tadi saya katakan di awal, semua manusia sudah berdosa. Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Ya, bukan sebagian besar, bukan banyak begitu ya, bukan hampir semua, tapi semua. Dan akibatnya semua orang hidup di bawah kutuk, ya kan? Roma 3:19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ya, jadi segalanya ditujukan, ya. Dan ya nggak ada yang bisa bela diri, semua mulut tersumbat, saudara sekalian. Ini ini realitanya begitu kan. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat, ya. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dari tidak tahu misalnya ya, jangan berzina. Anak tanya sama kita, "Pah, apa itu arti perintah ketujuh? Jangan berzina." Dari tidak tahu soal perzinahan dia jadi tahu. Malah bisa berbahaya kalau belum umurnya. Justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tadinya nggak tahu jadi hebat dia. Saudara sekalian, tahu dia. Tahu lalu karena natur berdosa, mau berbuat. Itu sebabnya dikatakan Taurat di luar Kristus, jalur ini loh saya katakan ya, itu menambah pelanggaran. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya kan? Pelanggaran semakin banyak, betul saudara sekalian. Memang puji Tuhan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah. Artinya kita tahu korban Yesus more than enough untuk menutupi pelanggaran kita. Tapi kalau orang mau membuang Kristus, mencari jalur perbuatan baik dengan hukum Taurat, dosanya nggak tambah dikit saudara sekalian. Dosanya tambah banyak begitu kan. Karena tanpa Kristus, jalur ini menuju kebinasaan sebetulnya. Keputusasaan. Jadi ini saudara sekalian yang dikatakan juga oleh Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya, ini bahasa bahasa ekonomi nih, akibatnya maut begitu kan, tidak bisa dihindari ya. Jadi kalau kita mengambil jalan ini, maka seperti Roma 6 ayat 23, kita menuju kebinasaan. Dan semua agama di dunia yang mengajarkan jalan ini ya, dengan amal ibadah dan juga apa ya, perbuatan baik manusia, sumbangan ini itu, mereka kelihatan baik di dalam dunia ini, mereka orang-orang terkemuka, tetapi Alkitab mengatakan ini menuju kebinasaan, hopeless saudara sekalian, karena di bawah kutuk begitu kan. Nah, ini jalan buntu. Ya, jadi kita harus jelas ini skenario pertama yang diambil oleh semua orang beragama di dunia ini, kecuali orang Kristen, ya, yang percaya pada Yesus Kristus. Ini solusi pertama. Ini 99%, ya 99,9% agama pilih ini saudara sekalian. Ya. Jadi tingkatlah perbuatan baikmu supaya bisa menutupi pelanggaranmu. Tapi kita sudah tahu Tuhan tuntutnya 100%, bukan 99,9, 100%. Bisa nggak orang memenuhinya? Nah, ini problem, saudara sekalian. Tentu tidak bisa. Karena Alkitab mengatakan semua orang sudah di bawah kutuk, begitu kan? Maka, karena jalan ini tidak bisa, meskipun Tuhan kasih Taurat, toh manusia nggak bisa, saudara sekalian, maka Tuhan sediakan jalan keluar. Inilah yang kita sebut dengan solusi kedua. Ya, ini nggak bisa berarti ya, kita tolak ini.
Yang kedua, puji Tuhan, ada solusi kedua, yaitu melalui iman, ya, iman percaya atau believing ya. Saudara, kita tidak bisa diselamatkan lewat perbuatan baik atau Taurat nih, ya. Hanya lewat iman. Jadi situ sudah jalan buntu tuh. Perbuatan baik dan Taurat sudah jalan buntu. Hanya ada satu jalan, yaitu lewat iman. Nah, tetapi sekarang dikatakan oleh firman Tuhan ya, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu tanpa hukum Taurat. Jadi ini jalan kedua nih, bukan lewat Taurat nih saudara sekalian ya. Kebenaran Allah itu maksudnya status benar ya, righteousness of God. Itu Injil tuh ya, yang supaya kita percaya, iman lah begitu kan. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat lainnya. Nah, jadi udah nggak bisa jalan hukum Taurat, Tuhan buka satu jalan, begitu kan? Yaitu lewat iman. Nah, kepada Injil, kepada Kristus, seperti yang disaksikan kitab Taurat dan kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, jadi saudara sekalian, jalan kedua ini tanpa Taurat loh ya, tanpa hukum Taurat nih ya. Jadi nggak ada ini nih, tanpa hukum Taurat karena sudah jalan buntu begitu. Tuhan buka jalan lewat iman dalam Yesus Kristus, hanya lewat iman. Karena itu kita percaya sola fide, ya kan? Mengapa iman kita sebut sola atau satu-satunya? Karena jelas, kan masalah kita tadi kan keadilan Allah, kekudusan Allah yang kita langgar dengan dosa. Ya hanya Yesus yang 100% bisa memuaskan tuntutan keadilan Allah. Tidak ada orang lain. Hanya Yesus, korban anak domba Allah yang sempurna, yang kematiannya sekali untuk selamanya. Saudara lihat hewan-hewan itu dipersembahkan tiap minggu, tiap berdosa dipersembahkan. Nah untuk dosa sengaja, nggak ada korban. Nggak ada korban dosa sengaja. Dosa tidak sengaja aja yang bisa diampuni, tanda kutip diampuni. Bukan diampuni juga, ditunda penghukumannya. Tapi yang betul cuma mati sekali dan nggak perlu mati kedua kali, sekali untuk selamanya, dosa kita semua di cover, cuman pengorbanan Yesus. Karena yang bikin Tuhan bisa tersenyum dari murka cuman kematian anaknya. Ya, karena dia begitu mengasihi dunia ini, dia memberikan anaknya sehingga Yesus yang kudus itu anak domba Allah yang sempurna memuaskan tuntutan keadilan Allah. Jadi Tuhan tidak ada apa-apa lagi di hatinya terhadap dosa manusia. Karena Yesus membayarnya dengan lunas. Karena ayat 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Nah, sekali lagi, bukan lewat terima dengan Taurat, tapi lewat iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ingat, korban binatang tidak menghapus dosa. Maka Tuhan tahan, tidak menghukum. Tapi masih disimpan oleh Tuhan, dan Tuhan hitung itu kesalahan. Tapi ketika Yesus datang, korban yang sempurna, Tuhan mencurahkan murkanya itu dari dosa-dosa dulu di atas pundak Yesus. Ya, maka Tuhan tidak lagi murka kepada orang percaya. Karena tuntutan Kristus, tuntutan Tuhan, keadilan Tuhan sudah dipuaskan. Ya, sudah digenapi oleh Kristus perfect sacrifice, korban sempurna. Sehingga dikatakan karena sudah dipuaskan, ayat 326, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Ya Tuhan tidak main-main sama dosa. Tuhan menghukum Yesus karena dia memikul dosa. Tetapi ingat, dia juga kasih bahwa Allah itu benar ya, tidak main-main dengan dosa. Tapi dia juga murah hati membenarkan orang yang beriman or percaya kepada Yesus. Saudara, iman tidak memurahkan dosa loh ya. Oh, cuman beriman, soal ini cuma iman tok, gampang percaya. Saudara, Tuhan justru buka jalan hanya lewat iman, karena lewat Taurat tidak ada yang bisa, dan Yesuslah yang membayar dengan darahnya segala hukuman dan kutukan kita. Allah itu adil, Allah itu benar, tidak pernah tidak menghukum dosa. Dosa apapun dia hukum, cuman dia suka tunda hukuman itu. Tapi dia hitung. Tetapi karena kasihnya, dia mengutus anaknya, dia perhitungkan dosa kita di atas pundaknya Yesus. Sehingga kita asal percaya, bebas dari hukuman. Karena sudah dipikul oleh Kristus. Bagi orang percaya yang pada Yesus.
Ya kita masih jelas dulu saudara sekalian, bagaimana dan mengapa kita mengatakan sola fide, only by faith, dalam keselamatan, ya. Karena itu tidak ada orang bisa sombong, membanggakan perbuatannya, "Oh saya ada amal ibadah begitu ya, saya iman plus perbuatan." Nggak ada. Untuk keselamatan nggak bisa membanggakan. Kalau mau pakai jalan perbuatan, ya jalannya yang pertama tadi, solusi nomor satu, ya. Kalau tidak bisa jalan itu hanya bisa by faith alone, hanya oleh iman, nggak bisa campurkan dua jalan. Itu sama seperti kita itu sama seperti kita mau lewat dua jalan tol, kan tidak mungkin. Kalau kita pilih Jagorawi, ya kita lewat Jagorawi. Kalau kita pilih Jakarta Serpong, kita lewat Jakarta Serpong. Kita nggak bisa mengatakan, saya mau lewat Jagorawi dan Serpong saat yang sama. Jadi nggak mungkin untuk keselamatan iman plus perbuatan, impossible. Cuma ada dua jalan, dengan Taurat atau tanpa Taurat, tanpa iman atau hanya dengan iman. Alkitab jelas dalam hal ini, saudara sekalian, dan ini yang kita percaya, ya, gereja-gereja Tuhan dari tradisi reformasi termasuk GKY, ya kan? Eh, dan yang lain, kita memegang ini. Ini suatu pengakuan iman kita bersama, saudara sekalian. Jadi ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Nggak ada, nggak bisa sombong. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi orang beriman ya harus rendah hati. Karena iman cuma nerima, iman tidak berbuat. Yang berbuat Yesus. Kita hanya percaya kepada apa yang dia perbuat, disalib saudara sekalian. Jadi ini indahnya jalan yang Tuhan berikan ya. Jadi kita dibenarkan, atau saya terjemahkan divonis benar di pengadilan Tuhan, hanya berdasarkan iman. Ya. Pak Tuhan ketok palu, tidak bersalah. Selamat kita ya, selamat. Tadi kan pertama kita sudah tanya, bagaimana saya survive pengadilan Tuhan? Bisa nggak saya dideklar benar? Tidak mungkin. Karena Tuhan minta ketaatan 100%. Kita kan tidak bisa taat 100%. Tidak mungkin kita taat 100%. Ya kan, mungkin 100, dan jelas kita 100% tidak taat, begitu kan? Bukan taat 100%, 100% tidak taat. Tapi dengan jalan yang Yesus buka dengan darahnya, waduh, Tuhan ketok palu bilang kepada kita orang berdosa, karena kamu percaya pada anakku, tidak bersalah. Apa kita tidak melonjak bersuka cita, saudara sekalian? Saya pernah masuk ruang pengadilan di Amerika, ya, untuk menjadi saksi dari jemaat waktu itu. Hati saya, jantung saya berdebar-debar, pengadilan kecil, direkam. Kamu siapa? Gembala situ. Oke, kamu tahun berapa mulai melayani? Apa kriteria kamu, hak kamu bisa mewakili dia menjadi saksi? Mana surat dari gereja? Saudara, pengadilan kecil dengan hakim berjubah dan prosecutor, ya, jaksa penuntut. Waduh, saya copot saudara sekalian jantungnya. Sampai setelah itu saya bilang, kalau bisa jangan minta saya ke pengadilan lagi. Bagaimana kita masuk pengadilan Tuhan, disaksikan malaikatnya dan jutaan, ya miliaran orang kudus, kita bisa dibenarkan dengan perbuatan kita? Impossible. Ketok palu hanya berkata, salah, salah, guilty, guilty, saudara sekalian. Tapi di dalam Yesus, hanya karena kita percaya pada dia dan korbannya disalib dan kebangkitannya, kita bisa divonis benar di pengadilan Tuhan. Itu mujizat, saudara sekalian, itu anugerah terbesar. Dan kita terima itu hanya dengan iman. Tidak boleh kita bermegah ini ya. Tidak boleh kita berbangga karena apapun juga. Ya, karena ini ayat yang penting sekali, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi Paulus bilang nggak dua-duanya. Nggak ada dua-duanya, iman plus perbuatan, nggak ada itu dalam pembenaran. Ya. Oleh karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Jadi ini exclusively, ya, benar-benar hanya oleh iman, sola fide. Oke, saudara sekalian. Jadi lagi pula, kalau ada orang berkata, oh ya kita iman juga dibenarkan, tapi juga bisa dibenarkan, saya kan juga berbuat baik dong. Paulus berkata apa? Kalau ada orang berkata begitu, dia sedang mengatakan salib Yesus nggak ada gunanya. Galatia 2 ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sekiranya ada kebenaran atau status benar bisa dibenarkan oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi hati-hati saudara sekalian. Kita kalau ada manusia mengatakan setengah-setengah begitu ya pengertiannya.
Oh iya sih percaya pada Yesus, tapi kita juga diselamatkan nanti masuk sorga ya, kita juga dibenarkan ya, Tuhan ketok palu, dia hitung perbuatan kita dong. Saudara apa yang terjadi kalau kita percaya kayak begitu? Kita sedang ngomong Tuhan Yesus ngapain mati di salib? Saya bisa sendiri kok, cuma perlu dibantu. Nggak perlu engkau mati di salib. Paulus mengatakan Christ died for nothing kalau kita percaya begitu. Artinya kita menyangkal Injil, kita menyangkal salib Yesus. Kita sedang berkata pada Yesus, saya nggak usahlah Tuhan Yesus percaya pada engkau. Saya nggak usah sandar pada salibmu lah. Lagi pula berlebihan lah engkau mati di salib. Saya bisa kok sendiri asal dibantu sedikit. Oh nggak bisa begitu saudara sekalian. Ini sangat tegas Paulus katakan, kalau orang bisa dibenarkan karena melakukan Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kita sangat clear ya, apa yang selama ini kita sudah percaya, kita sekarang kembali lagi disegarkan, apa yang sudah kita ajarkan selama ini, ya memang nggak bisa dengan perbuatan baik. Mau bagaimanapun nggak bisa. Itu dua jalan tol, dua jalur saudara sekalian ya. Jalur perbuatan jalan lebar tuh, semua agama juga ke sana. Jalur iman cuman Kristen. Karena lewat korban Kristus. Jalan itu jalan sempit ya. Memang memang diketawain oleh dunia. Masa cuma percaya doang. Ini agama main-main kan? Masa ada Tuhannya mati di salib? Ya silakan, dia akan tidak populer, ditentang, tetapi itu jalan menuju hidup kekal cuman itu. Dan Yesus mengatakan orang nggak bisa lewat di dua jalan yang sama, mau lebar atau sempit, betul saudara sekalian? Jadi dua solusi itu, ya. Maka ini kita kita tegaskan lagi soal ini ya. Jadi inilah solusi yang kita terima sekali lagi saudara sekalian ya, lewat iman. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah ya. Paulus mengatakan aku tidak tolak kasih karunia anugerah, sola gratia ya. Karena hanya oleh iman, sola fide ya, aku bisa percaya pada Kristus dan kematiannya mengampuni dosaku, solus Kristus. Ini tiga berhubungan ya. Diselamatkan oleh anugerah ya kan, melalui iman di dalam Kristus. Nah, anugerah itu sola gratia, grace alone. Iman itu sola fide, faith alone ya. And Kristus itu solus Kristus, Christ alone begitu ya. Hanya Kristus, hanya anugerah, hanya iman. Ini satu paket. Kita tolak satu, kita buang salib. Itu kata Paulus ya. Kalau aku bilang orang bisa dibenarkan karena perbuatan, aku sedang menyangkal salib Yesus. Berarti buat apa Yesus mati? Nggak mesti lewat dia kok. Agama lain juga ada yang perbuatannya baik-baik kok ya. Ya amal ibadahnya juga wah kelihatan lebih hebat, lebih memperhatikan orang susah dan sebagainya. Nggak usah lah. Nah itu menyangkal salib akhirnya. Nah saudara sekalian setelah kita clear soal ini, coba kita masuk lebih dalam ya. Nuansa-nuansa ini supaya tidak kita menjadi bingung begitu ya. Di dalam sebelum kita diselamatkan ya, Paulus mengatakan believing itu versus doing, dua jalur. Ya, ini sebelum diselamatkan loh, ya. Contoh, Abraham. Ya, Paulus katakan begini. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Dia bisa sombong dong. Tuhan, saya hebat juga loh, ya. Bisa mempersembahkan anak, begitu kan ya. Siapa di dunia? Orang-orang kan korbankan mempersembahkan dirinya demi anak, supaya anaknya bisa sehat. Saya taat sama Tuhan. Tapi Paulus katakan, Abraham nggak dibenarkan karena perbuatannya. Termasuk waktu mempersembahkan anaknya. Dia bisa sombong kalau begitu. Di hadapan manusia loh sombongnya ya. Tapi di hadapan Tuhan tetap nggak bisa sombong. Ya kan? Tapi tidak di hadapan Allah. Nah, Tuhan memberikan status hukum atau vonis benar pada Abraham karena imannya, bukan perbuatannya, saudara sekalian. Ya, bukan perbuatannya. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran atau status benar ya. Status benar, status hukum benar nih ya. Jadi Tuhan memperhitungkan, mengkreditkan Abraham sebagai orang benar bukan karena perbuatannya, tapi karena percayanya kepada Allah dan janjinya. Perhatikan ya. Lalu kemudian kita lihat Paulus mengkontraskan di sini kalau status benar itu gift loh, pemberian, cuma-cuma. Kalau perbuatan baik itu menyelamatkan, itu namanya upah, wage ya. Ini versus nih, tidak boleh dicampur. Jadi kita mau pakai jalan upah, diselamatkan, atau jalan anugerah, gift of righteousness,
Nggak bisa dua-duanya, mesti pilih salah satu, saudara sekalian kan. Kalau itu adalah upah, bukan hadiah dong, bukan bukan gift dong. Masa kita misalnya asisten rumah tangga kita bekerja sebulan, kita kasih gaji dia berapa juta begitu ya, lalu kita berkata, "Mbak, ini adalah gift ya, gift kepada Mbak," begitu ya, bekerja selama sebulan. Nggak bisa ngomong gift kan, "Mbak, ini adalah gaji." Ya, kepada sopir kita berkata, "Mas, ini adalah gaji sebulan dan uang makan hasil kerja keras," kan. Kalau gaji, gaji. Kalau hadiah, gift lain. Nah, ini gaji, ini ada hadiah, ya. Dua hal itu kan nggak bisa disamakan. Kita pun membedakan ya terhadap misalnya orang yang bekerja untuk kita, saudara sekalian. Paulus mengatakan begini, maaf ada salah referensi seharusnya 4, oh ya 4 ayat 3. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, ini. Kalau kita pakai perbuatan orang seperti agama lain, berpikir dengan perbuatan bisa diselamatkan, itu artinya kita bukan dikasih anugerah. Itu memang hak kita diselamatkan. Artinya, itu menyangkal sola gratia, hanya oleh anugerah. Berarti kan orang ada andilnya begitu kan. Ada kontribusi saya juga begitu loh. Nggak bisa dong bilang semua-semua anugerah. Ada andil saya juga kan. Nah, Paulus katakan kalau ada andil seseorang melalui perbuatan baiknya, buang aja anugerah. Nggak ada anugerah, berarti ada jasanya dia, itu upah. Upah sama anugerah nggak boleh campur. Upah sama hadiah nggak boleh campur. Kita pun membedakan kepada sopir dan asisten rumah tangga. Ini gaji, ini hadiah. Begitu kan? Nggak bisa dicampur. Mana ada dalam ekonomi dua-duanya dicampur. Harus clear. Ya kan? Nah, saudara sekalian, kalau berdasarkan perbuatan, maka keselamatan adalah upah. Ya, bukan anugerah. Jadi ini menolak doktrin sola gratia dari reformasi. Yang jelas kita misalnya gereja-gereja Protestan, GKY mengaffirm sola gratia by grace alone, ya kan? Sola fide by faith alone, solus Christus. 5 prinsip reformasi, saudara sekalian. Nah, tapi kalau anugerah, ya berarti nggak bisa perbuatan. Hanya bisa diterima oleh iman. Kalau diterima dengan perbuatan, gaji namanya. Kalau gaji nggak ada anugerah, itu memang keringat saya. Jadi nggak usah saya membanggakan terima kasih sama Tuhan. Saya mesti justru terima kasih sama diri sendiri dong, begitu kan? Tapi kalau memang nggak bisa dan nggak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, kalau begitu anugerah Allah cuma diterima oleh apa? Oleh iman. Iman kan nerima, nggak bisa bermegah, ya kan? Bukan oleh perbuatan. Jadi Paulus katakan, kalau untuk keselamatan, nggak ada tempat buat perbuatan. Nggak ada tempat menyombongkan diri. Karena sedikit aja kita buka ruangan buat perbuatan untuk keselamatan, kita menyangkal Yesus yang mati di salib, kita tolak anugerah Tuhan, kita buang itu iman, sola fide. Tapi kita tidak seperti itu, saudara sekalian ya. Kita sudah mengerti dari firman Tuhan dengan jelas bahwa ini diterima oleh iman, bukan bukan oleh perbuatan. Maka disebutkan 4 ayat 4, Allah membenarkan orang durhaka. Orang durhaka kok dibenarkan ya? Apa nggak salah Alkitab tulis maksudnya Allah membenarkan orang baik kali? Bukan. Allah membenarkan orang durhaka, artinya memang bukan karena perbuatan. Kalau karena perbuatan, harusnya tulisnya Allah membenarkan orang baik, orang beramal ibadah ya, orang yang kemudian apa ya, dekat dengan Dia. Tapi kalau begitu berdasarkan perbuatan, justru Alkitab mendeklarasikan Allah membenarkan orang durhaka, 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, no doing, namun percaya, believing kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kita itu di dalam keselamatan nol perbuatan kita, nol. Justru nggak bisa, ya. Nggak ada 1% perbuatan kita. Sola fide, hanya oleh iman, ya. Jadi sekali lagi untuk meringkas, untuk keselamatan kita, perbuatan itu musuhnya iman. Untuk keselamatan, bukan teman, ya. Karena Paulus katakan kalau ada orang berani sandingkan iman plus perbuatan, terkutuklah dia. Galatia 1. Ya. Karena waktu itu di gereja Galatia ada orang-orang yang minta jemaat jangan cuma iman dong, mesti disunat. Ya, Paulus mengatakan kalau ada satu orang rasul
Malaikat yang suci dari langit sekalipun, saudara, malaikat kalau datang kan malaikat kudus, bukan Lucifer begitu kan. Sekalipun tuh ada malaikat seperti itu, atau salah seorang rasul, beritakan begitu, biarlah dia masuk neraka selama-lamanya. Ya. Jadi dalam doktrin keselamatan kita tidak kompromi. It's sola fide. Hanya oleh iman. Karena ini yang membedakan Injil kita yang kita beritakan kepada orang-orang di dunia ini dari amal ibadah yang diajarkan dalam semua agama. Kita tidak boleh menghapus garis itu, beda, saudara sekalian. Dua jalur, dua jalan yang berbeda. Taurat, perbuatan baik, amal ibadah, atau hanya iman kepada Kristus. Ya, untuk keselamatan kita, kita harus jelas dalam hal ini. Jadi iman itu dikontraskan dalam Roma 4 ini versus perbuatan baik. Bukan teman loh saudara sekalian untuk keselamatan. Itu nanti kita bicara setelah diselamatkan ya. Jadi kita mesti lihat episode yang mana kita ngomong, begitu loh. Ya. Iman itu percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit ya. Jadi iman itu bukan sandar usaha sendiri tapi sandar pada Yesus. Jadi boleh kita katakan faith is not doing, it is believing. Ya, it is believing. Jadi kalau menerima ya nggak bisa berbangga dong, kan nerima begitu kan, dikasih mana bisa banggakan begitu kan, cuma bersyukur begitu kan, cuman bermegahnya dalam Tuhan tapi nggak bisa bermegah di dalam diri saudara sekalian ya. Faith is not doing. Yang doing itu Yesus mati di salib, dia doing tuh. Dia mati di salib, dia bangkit bagi kita, dia genapi semua keselamatan, dia genapi semua Taurat begitu kan. Itu dia doing. Kita mah tinggal percaya pada apa yang dia doing gitu loh. Kita believing, receiving him begitu. Jadi bukan sesuatu yang adalah hasil usaha kita. Ya, bukan hasil usaha kita. Nah, sejauh ini saudara sekalian, kita juga mau menggali lebih dalam ya. Mengapa hanya oleh iman ya kita bisa dibenarkan atau divonis tidak bisa bersalah? Coba kita lihat mekanismenya bagaimana. Ketika kita percaya pada Kristus, kan dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus ya. Kristus nggak berdosa, tapi karena Tuhan menetapkan yang percaya pada anakku, dosanya aku timpakan kepada dia. Nah itu Tuhan memperhitungkan dosa kita kepada Yesus yang kudus. Lalu sebaliknya saudara sekalian, Yesus kan tidak berdosa, dia taat 100% kepada hukum Taurat begitu kan, meskipun tidak harus. Loh, jadi untuk apa Yesus taat 100% kalau tidak harus? Supaya bisa diperhitungkan kepada kita. Jadi kita tidak lagi digencet, ditekan oleh Taurat begitu loh. Karena Kristus sudah menggenapinya dan Alkitab mengatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam bahasa Inggris, Christ is the end of the law. Kristus itu adalah akhir, expiration-nya hukum Taurat yang menuntut kita dan mengutuk kita loh ya. Bukan hukum itu sendiri, tapi kutuknya, kemudian juga ancamannya, kemudian juga tuntutannya yang menakut-nakuti kita, itu selesai oleh Kristus. Karena Kristus menggenapinya, udah selesai, udah digenapi saudara sekalian. Nah ini diperhitungkan kepada kita. Jadi seolah-olah saudara dan saya, meskipun banyak kelemahan, banyak dosa, aduh kita ini kan perkataan sering salah, perbuatan sering salah begitu kan. Di mata Tuhan secara hukum, seolah-olah kita itu taat sama Taurat. Apa tidak terima kasih kita kepada Tuhan? Kita melakukan Taurat sendiri, jangankan 99% saudara, itu kan kasus terbaik ya. 10% pun belum tentu bisa, begitu kan? Tapi Kristus melakukan 100%, dia tidak berdosa, and dia memperhitungkan itu. Allah memperhitungkan ketaatan Yesus yang sempurna itu kepada kita. Maka ayat ini indah sekali, ya. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, Yesus nggak berdosa loh. Telah dibuatnya menjadi dosa, memikul ya, diperhitungkan dosa kita kepadanya. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya di dalam Yesus we become the righteousness of God. Saudara bayangkan, we become the righteousness of God. Gimana caranya kita bisa sempurna di mata Tuhan? Melakukan Taurat aja sering salah, ya kan? Perintah pertama, jangan ada ilah lain. Kita banyak berhala, saudara sekalian, ya kan? Seringkali orang juga kalau terkejut, aduh, ucapannya menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Hari Sabat juga ada yang skip ibadah, begitu kan? Hormat orang tua juga kadang-kadang kurang, begitu kan? Kemudian jangan membunuh, ya kita nggak membunuh, tetapi kita membenci dan mendendam, ya kan?
dan kita menginginkan apa yang bukan milik kita dan sebagainya. Kita sering salah seperti itu tapi luar biasa ya, di dalam keselamatan melalui Yesus, kita kok dihitung seperti sudah menggenapi Taurat karena Yesus. Itu saya katakan ya, Tuhan luar biasa. Jadi hidup kita itu nggak ada beban, saudara sekalian ya. Beban dosa dicabut, diperhitungkan pada Yesus. Kutuk Taurat diangkat, dihentikan oleh Yesus. Ancaman Taurat dihentikan oleh Yesus. Ya takut-takutan, ditakut-takutin itu pun nggak ada. Yesus mengalahkan maut. Dan ini akibatnya. Karena ini ya, akibatnya apa? Vonis bersalah kita dicabut. Saudara sekalian, kutuk kita ditanggungkan kepada Kristus. Dan Tuhan nggak mungkin nuntut kita lagi, orang dia sudah lunas kok. Yesus sudah melunasi. Dosa itu hutang, ya. Hutang itu harus dibayar. Maka doa Bapa kami, Yesus berkata, mengajar begini, ampunilah kesalahan kami. Inggrisnya bagus. Forgive us our debts. Dosa itu utang, saudara sekalian. Ya, utang itu harus bayar. Nggak bisa dengan perbuatan baik loh. Ya, perbuatan baik mah wajib. Kita nyetir lalu lintas, nyetir di kendaraan, melewati rambu-rambu lalu lintas, kita melanggar. Ya kita dapat tiket elektronik tilang, begitu kan? Kalau kita tidak melanggar, masa dapat uang dari pemerintah? Nggak mungkin lah. Oh, ketaatan kita kan tidak diberikan upah. Tapi pelanggaran kita dihitung pelanggaran. Nah, kutuk kita ditanggung kepada Yesus. Luar biasa, saudara sekalian ya. Kita bebas dari jerat dan status hukum terkutuk. Jadi udah buang gitu, kita punya status yang lama ya. Sama seperti WNA dulu ya, sangat-sangat berharap bisa dapat WNI. Begitu keluar SKBRI ya, dia terima itu WNI ya, dia ganti nama jadi warga negara Indonesia. Aduh, dia katakan, saya bukan lagi WNA. Ya, saya buang itu status asing. Saya sekarang WNI. Memang saya belum tentu warga Indonesia yang baik, tetapi saya punya status warga negara Indonesia. Saya bisa memilih pemimpin, boleh memungut suara di atas 17 tahun. Saya boleh dapat BPJS. Ya, saya boleh beli properti dan tanah di sini. Orang asing kan hanya boleh beli apartemen, tidak boleh beli tanah, saudara sekalian sejauh ini. Saya warga negara Indonesia, saya boleh beli tanah, memiliki sebagian dari negara ini. Luar biasa. Hukum kita, status kita beda. Setelah dicabut, coba bayangkan. Ya, kalau orang dari WNA jadi WNI aja berjuangnya berapa puluh tahun, kita dalam sekejap mata ketika percaya pada Yesus, instan terjadi. Luar biasa, saudara sekalian. Nah ini lagi ya, tadi menjelaskan lagi. Kita divonis bukan cuma nggak bersalah. Oh, kalian sudah melakukan hukum Taurat. Kapan Tuhan? Taurat mah saya langgar terus tiap hari. Tapi karena Yesus menggenapi Taurat, kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Betapa indahnya ya, ketaatan Kristus yang sempurna diperhitungkan kepada kita karena iman kita percaya kepadanya. Jadi, saudara dan saya hidup sudah ringan seperti ini, masa tidak mau pelayanan? Masa tidak mau hidup kudus? Masa tidak mau semakin serupa dengan Yesus? Wah, marilah kita berlari, kata Alkitab. Ya, mari kita berlari. Itu beban sudah nggak ada. Kita lari, kita berbuat baik, kita lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan dengan sukacita, nggak ada rasa takut. Nggak ada yang ngancam saya dihukum. Karena Yesus sudah memikul hukuman saya. Kalau iblis mengingatkan saya, kamu banyak dosa loh. Dosa kamu tuh banyak. Ya, kamu tuh jahatin orang, kamu ambil ini, ambil itu. Saya akan ingatkan iblis. Yesus sudah mati buat saya. Semua hutang saya dibayar oleh Yesus. Maka Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan kita itu diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. It's not your works. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan ada orang memegahkan diri. Tidak ada dasar orang bisa berbangga. Lihat nih, gini-gini saya juga ada kontribusi loh untuk keselamatan saya. Tidak ada, saudara sekalian. Ya, nah ini kita sudah clear mengenai sola fide. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Sehingga timbul pertanyaan sesuai tema kita. Kalau begitu Pak, ada tempat nggak sih buat perbuatan baik? Sebelum keselamatan, zero, tidak ada. Sola fide, harus jelas ya. Zero. Mau kegiatan agama seperti apapun, sebelum kita kenal Yesus, nol. Nggak ada, nggak ada. Tapi, setelah diselamatkan, oleh iman saja, apa yang terjadi? Saudara,
ada hal ajaib terjadi. Di sini nanti kita akan lihat hubungan organik antara iman dan perbuatan. Perhatikan, hubungan organik ya saya katakan ya. Jadi yang satu keluar dari yang lain. Itu organik ya. Seperti ibu melahirkan anak. Jadi jangan dibayangkan ini seperti dua makanan dicampur jadi satu. Bukan. Ini seperti ibu melahirkan anak. Ya. Kita hanya diselamatkan oleh iman. Nggak boleh diganggu gugat ini. Tetapi ingat, iman yang menyelamatkan seperti ibu melahirkan perbuatan baik. Ya, iman itu luar biasa. Coba kita lihat. Apa yang terjadi? Hubungan iman dan perbuatan setelah keselamatan. Apa hubungan iman dan perbuatan? Kan iman itu kan receiving, bukan doing ya. Dia hanya percaya atau terima. Dia nggak ada jasa. Dia tidak ada jasa sama sekali. Tapi ingat, waktu kita terima anugerah keselamatan, apa salah satunya? Nah, ini saudara sekalian. Jangan lupa faktor ini. Roh Kudus. Roma 5 ayat 5, tetapi kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh rohnya yang kudus yang diam di dalam hati kita. Orang yang sudah diselamatkan pasti punya roh kudus. Karena itu berkat keselamatan. Efesus 1 ayat 13, barang ketika kita percaya, maka kita dimeteraikan oleh roh kudusnya sebagai down payment, sebagai uang muka. Dan roh kudus itu adalah jaminan, garansi, sampai kita memperoleh seluruhnya kegenapan keselamatan kita. Jadi nggak bisa hilang keselamatan kita. Yang meteraikan Tuhan, siapa yang bisa cabut? Meterai manusia tempel pun tidak boleh dicabut. Apalagi Tuhan yang meteraikan. Begitu kan? Efesus 1 ayat 13. Nah, tetapi Roh Kudus kan datang bukan cuma diam-diam. Roh Kudus datang dengan tujuan dong. Diam di dalam diri kita untuk apa? Ada misi. Saudara sekalian, apa misinya? Roh Kuduslah yang mempersatukan kita dengan Kristus seperti ranting dihubungkan ke pokok anggurnya. Ini doktrin yang sangat terkenal dari reformasi, setelah reformasi khususnya ya. Union with Christ, Roma 6. Roh Kudus mempersatukan kita dengan Yesus sehingga kita mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, manusia lama kita, bangkit bersama Kristus, manusia baru kita. Nah, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Dan iman adalah anugerah Tuhan di situ. Ya. Ketika kita percaya pada Yesus, diberikan semuanya. Dan kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang mempersatukan kita dengan Kristus ya di dalam kematian dan kebangkitan. Seperti ranting dan pokok anggur. Dan kalau ranting itu nempel sama pokok anggur, mana bisa nggak berbuah? Pokok anggurnya kan Yesus. Ya kan? Jadi nggak mungkin iman sejati tidak menghasilkan perbuatan. Impossible. Ranting, tinggallah dalam aku, kata Yesus. Jika kamu tinggal pada aku, kamu pasti berbuah. Ya, jadi ini hubungan iman dan keselamatan. Iman itu seperti ibu, ya. Keselamatan seperti anak. Anak itu lahir dari mana? Dari ibu. Tanpa ibu tidak ada anak. Ya kan? Tetapi tidak mungkin disebut ibu kalau tidak ada anak. Seseorang bisa disebut mama setelah dia punya anak. Ya kan? Iman itu, iman sejati itu adalah pasti menghasilkan buah perbuatan baik. Setelah keselamatan, beda skenarionya saudara sekalian. Ya, jadi kita mesti bedakan turning point. Sebelum keselamatan, zero, perbuatan gak ada nilainya. Berapapun amal ibadah orang, berapapun dia kelihatan hebat, nol, besar. Ya. Tapi setelah keselamatan, iman sejati pasti menghasilkan buah. Ya, karena itu orang percaya sejati pasti menghasilkan buah atau perbuatan. Ya, coba perhatikan Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya upacara. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bahasa Inggrisnya, only faith working through love. Iman sejati pasti menghasilkan cinta kasih. Ya. Nah, mungkin orang sudah percaya pada Yesus diselamatkan hanya oleh iman kepada Dia, hidup terus dalam kebencian, itu nggak mungkin. Ya. Itu nggak mungkin saudara sekalian ya. Karena faith working through love.
Bahasa Inggrisnya sebenarnya kurang tepat kalau pakai bahasa Yunani. Faith work out in love. Iman itu dinyatakan, dipekerjakan secara nyata dalam kasih. Jadi perbuatan baik adalah buah dari iman yang menyelamatkan. Lah, kalau ada orang yang ngomong dia punya iman tapi nggak punya perbuatan, ya bukan iman itu, bukan saving faith, bukan iman yang Yesus maksudkan di sini, ya. Tetapi itu adalah iman-imanan, saudara sekalian ya, seperti mobil-mobilan begitu kan. Itu sesuatu yang bersifat main-main, ya. Nah, tentunya kita juga harus fair di sini. Adakah skenario-skenario di mana orang bingung dan tertipu, ya saudara sekalian ya, salah pikir? Ada. Contohnya adalah di dalam kitab Yakobus. Ini kitab yang seringkali membuat orang Kristen yang baca Alkitabnya memang tidak terlalu dalam itu menjadi bingung. Karena ada statement-statement yang keras di dalam Yakobus, saudara sekalian. Tapi, nah, saudara sekalian, setelah diselamatkan, iman, tadi kita bicara ya, pasti melahirkan perbuatan. Nah, bagaimana dengan Yakobus 2? Saudara, Yakobus menghadapi jemaat yang dangkal dan salah mengerti tentang iman tetapi vokal, berani ngomong. Berani ngomong saudara sekalian ya. Maksudnya apa? Coba perhatikan. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan, ya jadi ini ya dia berkata nih ya, bahwa ia punya iman padahal ia tidak punya perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara sekalian, ini orang yang dangkal pengertiannya tapi berani ngomongnya. Jadi dia ini menantang begitu ya, menyalahgunakan doktrin sola fide. Saya punya iman. Terserah hidup saya itu mau dosa mau apa. Wah, Yakobus katakan ini agama cuma di mulut, bukan iman sejati. Oke lah katakan kamu menggunakan kata iman begitu ya. Bisa nggak iman tuh menyelamatkan? Jawabannya nggak bisa. Karena bukan iman sejati, cuman mulut. Maka ada kata-kata mengatakan, saudara sekalian, ini cuma klaim kan? Bukan iman loh, ini klaim. Klaim iman begitu kan ya. Orang klaim dia punya punya rumah mewah kan nggak berarti dia punya, dia cuma nggak klaim begitu kan. Apa gunanya mengatakan saya punya rumah mewah? Padahal kan tidak begitu. Nah ini seperti ini saudara sekalian. Jemaat Yakobus 2 ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Sekali lagi, orang ini yang dangkal pengertiannya, banyak omongnya saudara sekalian. Banyak nih dikutip oleh Yakobus. Dan seorang dari antara kamu. Jadi pernah kedengaran. Di jemaat itu ada yang ngomong. Saya punya iman begitu kan. Oh saudara, selamat jalan. Tuhan menyertai engkau. Tapi ngasih apa ya, bantuan enggak ya. Kasih selimut enggak begitu kan ya. Titip makanan enggak. Loh, apa ini? Oh, saya punya iman. Ya kamu ngomong. Kamu punya iman. Tidak sama dengan kamu punya iman. Betul saudara sekalian? Orang ngomong ya kan, IQ saya 150, bukan berarti IQ-nya 150, dia ngomong IQ-nya 150. Ayat 17. Demikian juga halnya Yakobus simpulkan dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, begitu kan? Iman macam apa ini yang disebut iman mati? Iman di mulut, saudara sekalian. Iman verbal begitu ya, iman yang di mulut aja. Bukan saving faith lo ya, it's verbal faith. Sekali lagi ya, cuman iman di mulut ya, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada, itu iman di mulut saudara sekalian. Penting pengakuan iman, tapi kalau cuma di situ bukan iman sejati. Jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, hati itu saudara sekalian ya, bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi nggak cuma mulut. Mulut itu bisa menipu. Dan ini ya Yakobus tekankan. Kalau klaim iman, nggak bisa. Tunjukkan dengan perbuatan. Karena klaim itu semua bisa klaim. Jadi Yakobus tidak sedang menentang ajaran Paulus. Dia sedang menegur orang-orang yang mulutnya itu terlalu berani ngomong, mengklaim punya iman. Padahal lihat kelakuannya. Maka dia mengingatkan, ada juga loh
yang disebut dengan iman tapi cuma di mulut. Nah, itu iman mati. Saya punya iman, nah saya punya iman, itu iman mati, bukan iman sejati. Iman sejati pasti melahirkan perbuatan, saudara sekalian, ya. Kembali, ada orang Yakobus sebutkan di sini. Tapi mungkin ada orang berkata, banyak sekali ngomongnya ya. Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi artinya Yakobus mengatakan kalau di mulut semua juga bisa. Iblis pun bilang, aku percaya cuma ada satu Allah. Iblis pun gemetar. Iya, iya, saya nggak main-main sama Allah. Tapi iblis tidak pernah bertobat. Iblis tidak pernah menjadi malaikat yang suci. Iblis tidak pernah datang pada Tuhan minta pengampunan. Yaitu hanya di mulut. Dalam hati terdalam tidak benar-benar percaya. Dalam hati terdalam dia menghina Tuhan. Begitu kan? Nah, itu sebabnya dia sengaja melakukan yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Tuhan bikin gerejanya, dia tanam di sana agennya. Begitu kan? Di mana Tuhan mendirikan gerejanya, di situ iblis mendirikan kerajaannya. Kan ada perkataan begitu. Memang sengaja melawan. Begitu saudara sekalian. Jadi dia tahu begitu kan, tapi cuma mengklaim, oke, okay, Yesus Mesias, dia ngaku begitu kan. Mau apa engkau dengan kami? Urusan apa dengan kami, hai anak Allah? Mereka ngaku Yesus anak Allah kok, saudara sekalian. Tapi ya itu, di mulut, ya, bukan sejati, bukan dari hati. Kalau kita bicara iman sejati tadi, ya, yang sola fide, itu iman sejati, betul-betul percaya dari hati. Dan itu tidak mungkin tidak melahirkan perbuatan. Tapi kalau cuma di mulut, semua bisa, saudara sekalian. Di satu gereja ngumpul, aku percaya, semua ngomongnya sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita membedakan? Ya kan? Hati orang kan kita nggak tahu. Yang kita bisa lihat, perbuatannya. Ya, buat Tuhan, perbuatan tidak penting. Tidak penting. Tapi buat sesama kita, perbuatan sangat-sangat penting. Bukan mulut kita, perbuatan kita super penting. Sobat, kedinginan ya? Pergilah dengan selamat. God be with you. Tuhan beserta engkau. Apa gunanya? Lebih baik tidak usah ngomong begitu. Cuman boleh nggak titip selimut, titip makanan, dan sedikit uang untuk saudara itu. Kamu sampaikan. Kasihan dia perjalanan jauh dingin itu. Ah, itu kata Yakobus. Itu wujud orang beriman. Ya, bukan bukan mengucapkan sekedar doktrin-doktrin yang benar. Oh, ini oleh iman begitu kan ya. Pokoknya kamu pergi dengan selamat, Tuhan beserta. Buat apa kata Yakobus? Saudara sekalian, ini yang kita perlu pahami ya. Jadi kita yang adalah gereja-gereja dari reformasi, gereja Protestan, dan setiap hamba Tuhan juga yang dilatih ya di dalam sekolah-sekolah teologi dengan tradisi reformasi, reform, Protestan, apapun namanya begitu kan dari tradisi lima sola itu, ya kita affirm semua ini. Ini kita back to the fundamental kepada hal yang sangat mendasar ya. Jadi iman mati itu sama dengan iman palsu. Maksudnya mulut begitu loh ya, cuma klaim doang kan tidak tidak nyata perbuatannya. Jadi kalau kita melihat tulisan Rasul Yakobus dengan tulisan Rasul Paulus dalam konteksnya masing-masing, kita tidak akan bingung ya. Kita bisa menyimpulkan seperti ini saudara sekalian. Perbuatan baik sebelum keselamatan nol besar ya. Tidak ada tempat untuk amal ibadah seperti yang diajarkan agama lain, tidak ada. Kita affirm by faith alone, sola fide. Tidak boleh ada orang tambahkan perbuatan. Ya, karena tambahkan perbuatan sedang menolak salib Yesus. Menolak salib Yesus tidak diselamatkan. Ya, menolak kasih karunia tidak diselamatkan. Paulus mengatakan, aku tidak tolak kasih karunia atau grace. Sekiranya orang bisa benar dengan hukum Taurat, Yesus died for nothing. Jadi nyangkal iman, nyangkal sola fide, nyangkal anugerah, sola gratia, nyangkal salib Yesus, solus Kristus. Wah, itu fatal. Fatal, saudara sekalian. Sebelum keselamatan. Tapi, perbuatan baik sesudah keselamatan, wah itu bernilai. Bernilai sekali. Menyenangkan Tuhan jadi berkat buat sesama. Jadi berkat buat sesama, saudara sekalian. Ya. Jadi sangat-sangat bernilai ya. Jadi kita perlu bisa membedakan ya kedua hal ini saudara sekalian ya. Kita perlu membedakan kedua hal ini sehingga kita tidak menjadi bingung ya.
Kalau sebelum diselamatkan tuh memang tidak ada nilainya, tetapi sesudah keselamatan sangat bernilai. Itu sebabnya ketika kita memberitakan Injil kepada seorang yang belum percaya, tentunya kita tidak akan berkata, "Wah, perbuatan baik kamu lumayan juga loh di agama sebelumnya, tambah sedikit aja tambah Yesus ya, kamu sempurna." Kita nggak pernah mengatakan begitu, kita mengatakan bertobatlah dan percayalah pada Tuhan Yesus, karena hanya dengan percaya dalam namanya, kamu beroleh hidup yang kekal. Tapi setelah orang jadi Kristen, kita berkata apa? Seperti Paulus katakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai. Jadi selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Tetapi terutama kepada saudara kita seiman." Ini. Tidak ada kebingungan lagi, tidak ada klaim-klaim yang conflicting, saudara sekalian, tetapi ini adalah sesuatu yang kita affirm. Ya. Jadi intinya begini, tapi kita juga harus waspada karena kita masih konsisten dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab seperti tercermin dalam slogannya reformasi, sola fide. Ketika kita sudah jadi Kristen, waktu kita berbuat baik, jangan pikiran kita seperti sebelum Kristen. Lumayan juga nih, saya berbuat baik, banyak amal nih ya. Saya pasti dibenarkan oleh Tuhan. Nanti nih di pengadilan akhir, pasti saya lebih dari dia ini. Dia ini ya ke gereja suka bolong-bolong ya, pelayanan diminta nggak mau. Saya pasti lebih hebat ya. Jangan. Karena pikiran itu pikiran Farisi. Jadi kita sudah diselamatkan, perbuatan itu harus lahir dari iman yang terima kasih sama Tuhan, tidak memegahkan diri, rendah hati, mengucap syukur ya, bermegah hanya dalam Yesus. Nggak boleh kita waktu berbuat itu sudah jadi orang Kristen, lalu tiba-tiba attitude sikapnya kembali seperti sebelum Kristen. Wah, ini amal ibadah masih dihitung Tuhan dong. Kalau Tuhan tidak hitung bagaimana? Ya kan? Ya saya minta doa begini-begini Tuhan harus kabulkan dong. Tuhan, apa kurang saya pelayanan selama ini? Nah, itu nggak boleh, saudara sekalian. Jadi nggak boleh di-mix begitu, ya. Kalau kita berdiri dalam Injil, yang dibenarkan hanya oleh iman, waktu kita sudah jadi Kristen berbuat baik, juga sikapnya harus rendah hati dan bersyukur. Tidak boleh dengan sikap membenarkan diri, seperti sebelum orang jadi Kristen, begitu kan? Jadi perbuatan baik kita dengan kata lain sama seperti saya katakan tadi harus lahir dari iman. Karena iman itu kan ibu, perbuatan baik anaknya, begitu loh ya. Jadi anak lahir dari ibu, ya tidak boleh anak muncul dari tempat lain, begitu kan? Itu kan anak siapa? Begitu loh. Ya kan? Kalau itu anak ibu itu, anak si mama, ya dia lahir dari mama, begitu kan? Maka dia menyebut mama, begitu. Nah, bukan sikap memegahkan diri, saudara sekalian ya. Waduh, nggak kalah juga saya. Nah, itu bukan sikap-sikap demikian. Kalau kita berbuat baik, tapi bagaimana ya, misalnya ada orang Kristen berbuat baik, tapi bukan lahir dari iman kepada Kristus. Ya itu dosa saudara sekalian. Kalau kita memegahkan diri dengan perbuatan baik kita, itu dosa. Roma 14 ayat 23, beda segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Jadi ingat, sebagai orang Kristen, kita harus menghasilkan buah. Dan kita pasti menghasilkan buah. Tapi ingat buah itu keluarnya dari iman, bukan muncul dari pohon lain. Wah, ajaran tradisi agama timur boleh juga nih kita praktekkan ya. Kan nggak salah kita praktekkan. Hormat orang tua. Nah, itu dosa saudara sekalian. Karena kita hormat orang tua bukanlah karena iman kepada kepada Kristus dan kepada firman Tuhan, tapi dari tradisi-tradisi agama timur. Itu sumbernya airnya salah tuh. Kalau kita ngambil dari sumur yang salah, keracunan, dosa akhirnya. Maka perbuatan baik kita, sumber airnya mesti benar. Ya, maka mengalir dari sana dalam perbuatan baik. Kalau sumber airnya salah, artinya bukan dari iman sejati, ya dosa. Meskipun secara perbuatan kelihatannya baik ya. Jadi kita mau mempertahankan relasi ini. Iman sejati melahirkan perbuatan sejati ya. Bahkan tadi kita sudah bahas juga ya, kasih pun harus berdasarkan iman. Galatia 5 ayat 6, only faith working through love ya. Jadi kan kita menasihati kepada anak-anak muda begitu kan ya. Anak muda bilang, "Pa, Ma, saya jatuh cinta ya, mengasihi sama orang bukan Kristen. Yang penting kan kasih," kata Alkitab. Kita berkata, "Nak, nomor satu adalah saudara sesama, saudara seiman. Karena iman mendahului kasih romantismu. Jadi yang kamu pilih sebagai calonmu itu harus orang seiman, bukan sekasih." Ya, seiman, bukan sekasih. Kasih itu didasarkan pada iman, ya. Itu baru kasih sejati.
Tanpa iman, bahaya, apapun bisa dibenarkan atas nama kasih. Bagaimana ya kalau orang menikah sejenis begitu loh, ya kan? Kan sama-sama mengasihi, ya nggak bisa. Karena kasih, pengharapan, perbuatan baik, ibadah, pelayanan kita didasarkan pada iman kepada Kristus, yaitu dengan cuma-cuma menerima, percaya kepada korban Kristus. Dengan sikap syukur, rendah hati, kita lakukan semua yang harus kita lakukan.